Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini sudah terbukti hari ini bahwa Bawaslu nyatakan laporan Anies curi setar kampanye yaitu TMS. Tahu TMS? Yaitu adalah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, banyak muncul spekulasi hari ini begitu, dan bahkan di CNN dikutip bahwa Anies Baswedan disebut tak etis curi setar kampanye Capres 2024. Banyak inilah muncul spekulasi. Ada satu yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan pencegahan kepada Anies Baswedan agar tidak kemana-mana begitu kan. Banyak sekali kepada hari ini yang dibahas adalah penundaan pemilu, presiden 3 periode, dan bahkan hari ini mulai dicegal kemana-mana begitu. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Bawaslu nyatakan laporan Anies curi star TMS. Ini banyak sekali. Saya pendukung Anies dari awal menjadi gubernur DKI Jakarta hingga akhir tugasnya. Sayangnya Anies terlalu ngebet jadi Capres 2024 hingga curi setar kampanye. Bukan curi setar, tetapi ini adalah safari politik begitu kan, atau silaturahmi kemana-mana begitu. Belum ada aturan dan masa kampanye dari KPU. Anies pun bukan Capres yang udah ditetapkan KPU. Bisa curi setar kampanye itu menurut ilmu apa yang digunakan. Curi setar balap karung aja biar terkesan lebih bawa lawakannya. Emang kapan Anies daftar di Capres, wahai Bawaslu? Bawaslu itu kaki tangan rejim, jadi jangan harap Bawaslu netral. Bawaslu dapat anggaran dari mana kalau bukan dari rejim? Makanya Bawaslu itu nggak ada pernah netral. Catat, ini banyak sekali yang men-tweet. Apa yang saya bacakan inilah pro dan kontra di Twitter begitu ya. Dari mana curi setarnya? Anies baru dideklarasikan sebagai Capres dan belum ada pendaftaran Capres dan Cawapres. Anies baru bisa dibilang curi setar kalau sudah ada pendaftaran Capres dan Cawapres dan KPU sudah menetapkan batas waktu kampanye. Ini aneh, betul. Segala daya upaya untuk mereka lakukan demi menghancurkan siapa saja yang dianggap sebagai penghalang rencana busuk mereka. Ya begitulah Bawaslu. Anies tetap di hati rakyat Indonesia. Pelaporannya dugaan pelanggaran pemilu terhadap Anies Baswedan yang telah dideklarasikan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem sebagai calon presiden Cawapres dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh tim Badan Pengawas Pemilu. Berarti laporan tersebut ditolak Bawaslu, bukan? Ya, karena tidak memenuhi syarat ditolak begitu. Dan bahkan setelah ditolak muncul spekulasi bahwa Anies Baswedan tidak etis karena curi star begitu kan. Pada hakikatnya ya Anies bersilaturahmi, safari politiknya wajar untuk mengenalkan dirinya begitu, wajar. Sama halnya dengan Pak Ganjar begitu, safari politik kemana-mana tapi ada kaitannya dengan pemerintah begitu. Lantas bagaimana dengan ini, kok tidak ada gorengan atau berita-berita yang melakukan seperti ini begitu kan? Wajarlah kalau ini bisa dilihat publik seperti apa Bawaslu kan begitu kan, publik bisa menilai seperti apa KPU dan sebagainya begitu. Dengan diterima dan diproses laporan saja, walaupun pada akhirnya TMS itu sudah menunjukkan kebodohan Bawaslu. Anies bukan Capres karena KPU belum umumkan nama Capres dari KPU, belum umumkan dimulainya jadwal kampanye. Sebenarnya hal ini menunjukkan kebodohan masing-masing karena kepanikan. Betul. Sekarang mulai panik, sekarang mulai dimainkan semuanya begitu. Waduh, lagi-lagi Ebong kecewa, lagi-lagi Ebong nggak bisa nyinyir. Harusnya loyalis Anies laporin Ganjar juga, nanti kita tebak bareng-bareng gimana para pendapat Bawaslu. Tidak perlu melaporkan orang lain begitu kan? Karena pada hakikatnya Anies Baswedan hari ini tegak lurus bersama rakyat, bukan hanya laporin orang itu kan buang-buang waktu sebenarnya. Lalu kemudian tidak diproses kan begitu kan? Sudah bosan hal-hal seperti ini. Mereka pada ngapain sini? Kelihatan kalau Bawaslu itu cebong. Anies terdaftar sebagai Capres dan Wapres aja belum di KPU, yang melaporkan dan menerima laporan sama-sama dungunya. Banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra begitu ya. Laporan tuduhan Anies curi setar kampanye ditolak Bawaslu karena tidak memenuhi syarat. Yang lapor ini bisa dilaporkan balik pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, gak sih? Biar jerah gitu loh. Nah, banyak sekali yang mengonten dan mengkritik. Anies udah jadi nomor 1, jadi presiden atau tidak jadi presiden itu nggak penting buat gue hanya bangga aja ke seseorang Anies bisa
menghinggapi pikiran orang ke seluruh Indonesia. Tentu ini ada sebab ada akibat yang gue lihat ini kesalahan fatal kubu lawan politik sejak awal. Bagus, betul, karena memang kepanikan rezim hari ini dan lawan-lawan Anies Baswedan berbagai cara dilakukan begitu kan untuk menjegal Anies Baswedan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya. Bawaslu nyatakan laporan Anies curi setar kampanye TMS. Ini dari Gelora ya. Pelaporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Anies Baswedan yang telah dideklarasikan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dan bahkan sebagai calon presiden capres dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS oleh Badan Bawaslu Pemilu Bawaslu. Hal tersebut diumumkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam jumpa pers di kantor Bawaslu RI Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Laporan pengaduan terkait Pak Anies Baswedan secara material tidak kami terima, ujar Bagja. Anggota Bawaslu RI 2 periode ini menuturkan putusan tersebut dikeluarkan setelah pelapor yang berasal dari Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi APCD melakukan perbaikan laporan kepada Bawaslu RI. Secara materi, tidak kami terima laporan APDC walaupun ada penambahan alat bukti dari pelapor sehingga kita menilai laporan ini tidak bisa ditindaklanjuti, tambahnya menegaskan. Dijelaskan lebih lanjut oleh anggota Bawaslu RI yang mengepalai Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Puadi terkait masa perbaikan laporan mengacu pada ketentuan pasal 24 Bawaslu 7/2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Bawaslu telah memberitahukan hasil kajian awal tersebut kepada pelapor dan memberi kesempatan pelapor paling lama 2 hari atau sampai dengan hari Rabu 14 Desember 2022 untuk melengkapi syarat materi laporan dengan bukti-bukti yang sudah ada. Bahkan banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan ini dengan temuan bukti-bukti dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Dengan pelanggaran yang dilaporkan oleh APDC disebutkan oleh Puadi adalah terkait dengan peristiwa penandatangan petisi dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi presiden di Masjid Baitur Rahman di Kota Banda Aceh pada tanggal 2 Desember 2022. Namun, pelapor tidak dapat melengkapi syarat materi laporan dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Bahkan bahwa selain pemberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki syarat materi laporan, Puadi mengatakan bahwa Bawaslu juga telah memerintahkan Panwaslih Provinsi Aceh untuk mendalami informasi peristiwa yang dilaporkan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang terkait untuk memintai keterangannya. Beberapa pihak yang diklarifikasi antara lain adalah pemerintah Gampong Pongoraya, Kepala Polisi Sektor Uli Kareng, Panwaslu Kecamatan Baitur Rahman, Ketua Remaja Masjid Raya Baitur Rahman, Kepala OPTD Masjid Raya Baitur Rahman, Ketua MPU Kota Banda Aceh hingga Ketua Garda Pemuda Nasdem Aceh selaku panitia silaturahmi Anies Baswedan di Aceh. Dan bahkan beberapa pihak yang lain diklarifikasi yakni kepada kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dan Kepala Bidang Urusan Penyelenggara Agama Islam Kanwil Kemenak Aceh. Berdasarkan itu, hasil pendalaman yang dilakukan Panwaslih Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya dugaan penyelenggaraan yang dilakukan Anies Baswedan terkait adanya peristiwa penandatangan petisi dukungan jadi presiden pada saat penyelenggaraan sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman. Oleh karena itu, berdasarkan kajian awal dan pendalaman peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Aceh terhadap laporan atas nama Mahmud Tamher dengan nomor laporan 001 diberikan status laporan tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materi. Demikian Puadi menambahkan. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Dicari-cari kesalahan Anies Baswedan tapi tidak terbukti. Inilah yang kemudian apakah Anies Baswedan dianggap judi setar begitu, dan bahkan muncul spekulasi bahwa Anies Baswedan dianggap tidak etis judi setar. Lah, yang ngomong Anies Baswedan kampanye kemana-mana curi setar itu di mana begitu kan? Ini perlu ditanyakan begitu kan. Banyak sekali para menteri, terus Pak Ganjar juga spari politik dan silaturahmi kemana-mana biasa-biasa aja kok begitu kan? Kenapa Anies Baswedan disoroti begitu kan? Saya tahu bahwa muncul spekulasi di masyarakat bahwa kenapa Anies Baswedan dilaporkan seperti itu karena yang menyambut banyak begitu kan. Di daerah lain, di Tasikmalaya, di Yogyakarta, di Medan, di Riau, dan bahkan di Aceh,
Bahkan di Makassar banyak yang menyambut kedatangan Anies Baswedan begitu. Inilah yang kemudian dianggap sebagai curi setar. Coba bayangkan kalau Anies Baswedan tidak disambut seperti itu, mungkin tidak ada kata curi setar begitu kan. Inilah yang harus kita simpulkan bersama, bahwa demokrasi kita dibangun bersama-sama begitu kan. Bukan hanya karena ini dan itu untuk dijegal kemana ke sini begitu, dan bahkan nanti pasti ada aturan bahwa tidak boleh kampanye. Kira-kira seperti itulah, sudah tahu arahnya kemana begitu kan. Dan saya sering mengatakan bahwa Anies Baswedan itu disambut di mana-mana. Terus kemudian dari relawannya juga disambut di mana. Sama dengan Pak Ganjar juga disambut dari relawannya begitu. Apakah dinamakan kampanye politik atau apa begitu kan? Inilah yang kemudian, padahal Anies Baswedan tidak pernah menggerakkan massa begitu kan. Ya disambut begitu aja begitu. Inilah yang kemudian kenapa Anies Baswedan dianggap curi setar, karena yang menyambut banyak begitu kan. Coba Anies Baswedan yang tidak yang menyambut tidak banyak, pasti dikatakan bukan curi setar begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Inilah yang harus kita simpulkan bersama, bahwa kan dikutip dari CNN bahwa Bawaslu sebut Anies tak etis curi setar kampanye Capres 2024 ini. Dikutip dari CNN Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menyebutkan Anies Baswedan tidak etis dan melakukan kampanye curi setar dengan kegiatan di Aceh beberapa waktu lalu. Bawaslu membuat pernyataan itu berdasarkan laporan. Bawaslu juga telah melakukan pendalaman terhadap laporan itu. Ini Bawaslu, kita harus tahu begitu undang-undangnya kan begitu kan. Sekarang mulai Bawaslu sudah ada termakan dari beberapa isu begitu. Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri setar dalam melakukan kampanye sebagian calon presiden dalam Pilpres. Wow, sekarang mulai ikut-ikutan di Bawaslu ini. Aneh begitu kan? Nih. Meski demikian, Bawaslu tidak menjatuhkan hukuman kepada Anies Baswedan, bahwa Bawaslu tak mendapati pelanggaran dalam peristiwa di Aceh tanggal 2 Desember. Kalau tidak ada pelanggaran, kenapa disebut tidak etis begitu? Aneh sekali ini Bawaslu sekarang ini. Bawaslu mengimbau semua pihak tidak melakukan kegiatan yang menjerumus ke jurus setar kampanye. Bawaslu menegaskan kampanye baru boleh dilakukan 28 November 2023. Yang saya lihat bahwa Anies Baswedan bukan kampanye dan bukan curi setar kampanye begitu kan. Kenapa tiba-tiba Bawaslu mengenakan tidak etis kepada Anies Baswedan? Ini yang perlu diklarifikasi. Nah, coba Anies Baswedan tidak disambut di mana-mana, misalnya hanya beberapa orang, apakah dinamakan curi setar juga begitu? Karena memang Pak Ganjar yang disambut karena memang sedikit ya untuk menyambut kedatangan Pak Ganjar, maka tidak dianggap sebagai curi setar atau kampanye politik begitu kan? Karena Anies Baswedan banyak disambut, lalu kemudian dikatakan Bawaslu tidak etis. Apakah seperti ini begitu kan? Kalau hal-hal seperti ini dilaporkan kepada Bawaslu, dikit-dikit lapor, kemudian ditanggapi oleh Bawaslu, ya perlu dipikirkan bersama begitu seperti apa independensi terhadap Bawaslu ini begitu kan. Ini harus institusi sekarang itu mulai tidak dipercaya dari rakyat atau di publik karena berbagai hal spekulasi kemudian diambil, disimpulkan begitu kan. Ini harus dicatat bersama begitu. Jadi kesimpulan saya, apa yang dituduhkan kepada Anies Baswedan selama ini tidak terbukti, dan Bawaslu juga mengatakan TMS tidak terbukti sama sekali begitu kan. Tetapi Bawaslu mengatakan tidak etis ketika Anies Baswedan mencuri setar. Siapa yang mencuri setar begitu kan? Perlu pertanyakan seperti itu begitu. Jangan asal ngomong begitu ya. Jadi kesimpulan saya hanya itu bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa, magnetnya sangat luar biasa begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.